Hak asasi manusia diperjuangkan melalui pengertian kekristenan. Tetapi kekristenan dimulai daripada Tuhan yang tidak menghiraukan hak asasi diri sebagai manusia. Human issue dijadikan sesuatu hal internasional mulai daripada deklarasi Helsinki yang diperjuangkan oleh Jimmy Carter, Presiden Amerika. Di dalam pemerintahan Jimmy Carter banyak kelemahan sehingga Khomeini sama sekali tidak takut kepada dia. Saudara-saudara, tapi jangan lupa Jimmy Carter telah berjuang sehingga sesuatu isu mengenai hak asasi manusia bukan hal intern, itu hal internasional. Tidak bisa satu negara dan satu pemerintah mengatakan hak asasi manusia itu adalah intern, jangan campur. Tidak bisa, karena manusia bersifat global. Hak asasi manusia itu diperjuangkan oleh Carter menjadi isu internasional. Saya setuju. Tidak bisa tutup pintu pukul anjingmu. Sebenarnya anjing itu adalah manusia yang sama-sama dicipta oleh Allah. Hak asasi manusia itu sesuatu isu internasional, harus diperhatikan oleh seluruh bangsa. Dan yang betul-betul menimbulkan semangat hak asasi manusia adalah karena di dalam reformasi, di dalam teologi reform, menemukan betapa tingginya dignitas manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. Itu sebab hak asasi manusia tidak pernah menjadi satu isu yang penting di negara Katolik atau Islam. Tidak ada. Kalau ada, ini hanya karena rangsangan dua hal. Pertama, desakan politik barat. Kedua, rangsangan inspirasi reform teologi. Saudara-saudara, Irak tidak mungkin mementingkan hak asasi manusia dan harus hancurkan, baru mereka mulai dipaksa. Semua negara Islam akhirnya memikirkan hak asasi manusia karena dua hal. Pertama, karena defeat politically and militarily, dan kedua, inspiration from reform theology. Teologi reform telah menjadi suatu cahaya yang memercusuarkan seluruh dunia untuk memikirkan berapa hormat, berapa mulia manusia dicipta oleh Tuhan. Tapi saudara-saudara, jangan lupa, hak asasi manusia yang dicetuskan dari inspirasi Alkitab dan iman kekristenan ini dimulai daripada Yesus Kristus menjadi manusia dan dia tidak menikmati hak asasi manusia. Yesus sebagai manusia tidak menerima hak asasi manusia. Yesus sebagai manusia dia ditolak, diejek karena rencana Tuhan dia taat. Sekarang saya masuk ke dalam bagian yang kedua yang penting sekali. Perbandingan antara dua taman. Taman Eden dan Taman Getsemani. Puncak daripada Taman Eden yang mengakibatkan ketidaktaatan menjadi contoh bagaimana kalau kita berada terus di dalam pembangkangan terhadap Tuhan. Puncak daripada akhirnya ketaatan Kristus di dalam Taman Getsemani memberikan contoh kepada kita bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan Allah. Di dalam Taman Eden ada perintah Tuhan, tidak boleh ini boleh. Semua pohon engkau boleh makan. Hanya pohon yang terlarang ini satu engkau tidak boleh makan. Perintah firman. Waktu firman Allah dicampuri dengan firman yang mau merontokkan kemutlakan firman Allah. Ini timbul satu konflik daripada otoritas. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Allah mengatakan, ini boleh, ini tidak boleh. Setan mengatakan, masakan Allah mengatakan. Jadi kemutlakan otoritas dikoncangkan. Masa sih? Masa kalau cowok. Masa Tuhan ngomong gitu sih? Enggak. Jadi mencairkan kemutlakan otoritas itu dan memberikan skeptisisme, anofisisme untuk merubah epistemologi di situ. Lalu bahasa engkau sesemakan akan mati. Tak tentu mati. Allah bilang pasti, setan bilang tidak pasti. Allah mengatakan tak boleh, setan mengatakan masakan tidak boleh. Di situ sedang penggoncangan otoritas, penggoncangan untuk merelatifkan yang mutlak menjadi satu kekacauan pertama di dalam sejarah epistemologi atau pengertian kebenaran. Saudara-saudara sekalian,
Disitulah kalau waktu firman Tuhan sudah tidak dimudahkan lagi, pengertian firman Tuhan sudah dicairkan lagi otoritasnya, manusia mulai mempunyai sifat kemungkinan untuk berontak, mulai daripada confusion of epistemological. Lalu di sini kita lihat Adam mulai goncang, sudah mulai goncang, akhirnya dia berani mengambil buah itu dan makan. Waktu Adam mengambil buah itu dan makan, sebenarnya adalah ladies first. Ya toh? Ladies first mulai dari ayat itu. Adam makan karena Hawa makan dulu. Kalau besok pesta, silakan perempuan makan dulu. Itu Alkitabiah. Karena Alkitab mengatakan perempuan makan dulu. Tetapi saya berkata kepada saudara, in eating, let ladies first. In bearing the heavy cross, let the gentleman first. Amin.